Juragan petani cabai tentu sudah tidak asing lagi ya dengan penyakit layu bakteri. Penyakit ini adalah penyakit yang memang susah untuk diatasi atau dicegah ya juragan. Siap tidak siap kita harus menghadapinya, dan mau tidak mau itu memang harus kadang menyerang tanaman cabai kita. Nah, nyatanya juragan, untuk penyakit layu bakteri ini dia juga masih menyerang walaupun kita sudah melakukan pencegahan dan perawatan. Nah, tapi di sini akan saya beritahu mungkin dari beberapa juragan kurang tepat untuk cara mengatasinya atau cara pencegahannya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam videonya juragan. Serangan dari layu bakteri ini bisa dengan cepat ya juragan, bahkan tanpa ada tanda-tanda seperti bercak ataupun penguningan pada daun. Nah, kita tahu-tahu tanaman akan layu dan beberapa minggu atau beberapa hari tanaman akan langsung mati juragan. Nah, ini diakibatkan oleh bakteri. Bakteri penyebab layu ini dia dapat bertahan kuat di dalam tanah hampir mencapai 1 tahun lebih juragan, karena dia tidak memerlukan tanaman inang untuk bertahan hidup di tanah. Kebanyakan bakteri ini masuk melalui atau menyerang melalui akar tanaman juragan. Nah, kok bisa sih akar tanaman yang sehat-sehat saja atau yang tidak pernah terkena sentuhan bisa terserang oleh bakteri ini? Itu dikarenakan saat juragan melakukan penyiangan terhadap gulma atau pembersihan terhadap gulma, juragan dengan tidak sengaja juga menggores sedikit pada akar tanaman cabai. Bahkan juga kadang juragan itu memotong secara tidak sengaja ya, memotong bagian akar tanaman cabai. Nah, dari luka ini juragan itu yang menjadi pintu masuk terbaik bagi bakteri penyebab layu bakteri ini juragan. Nah, langkah mudah, cepat, dan yang sangat efektif juragan untuk mencegah layu bakteri sejak dini adalah juragan memakai benih-benih yang memang sudah tahan terhadap layu bakteri ya juragan, karena ini sangat membantu sekali. Jangan anggap enteng atau jangan anggap sepele tentang ketahanan virus pada benih. Ini bisa sangat membantu untuk budidaya juragan nantinya sampai panen. Tapi banyak beberapa juragan yang masih bingung atau belum mengenal tentang benih yang tahan terhadap layu bakteri. Tapi jika juragan mengikuti toko order secara terus-menerus, juragan pasti sudah tahu untuk benih yang tahan terhadap layu bakteri itu apa saja. Di sini akan saya kasih contoh ya juragan untuk benih cabai yang memang tahan terhadap layu bakteri. Nah, saya ambil contoh di sini Imperial. Imperial itu juga dia tahan terhadap layu bakteri. Terus ada Sipon, terusnya ada Arimbi, dan yang selanjutnya ada Red Chris, dan masih banyak lagi juragan untuk benih yang memang tahan terhadap layu bakteri. Juragan bisa lihat saja atau bisa langsung mampir ke tokodres.com. Untuk linknya saya taruh di bawah deskripsi, atau bisa klik di atas sini ya juragan. Nanti di sana juragan bisa tahu mana benih yang tahan terhadap layu bakteri, mana yang tidak, karena di sana sudah ada deskripsinya ya. Juragan tinggal baca dan bandingkan. Nanti bisa pilih benih mana yang patut juragan coba. Cara lain untuk mengatasi layu bakteri adalah dengan melakukan rotasi tanaman juragan. Nah, mungkin menurut juragan beberapa jenis tanaman selain tanaman cabai itu tidak menguntungkan hasil yang besar juragan. Alasan ini biasanya yang memicu para petani atau membuat para petani tetap menanam cabai secara terus-menerus. Dan di kasus ini yang membuat bakteri lebih betah di lahan juragan karena tidak melakukan rotasi tanaman. Nah, di sini saya akan merekomendasikan beberapa tanaman yang menurut saya juga menguntungkan selain menanam benih cabai. Yang pertama, juragan bisa tanam jagung atau padi juga, itu menurut saya menguntungkan. Selain dari kedua tanaman ini, juragan juga layak mencoba tanaman seperti kubis-kubisan, kembang kol, atau kobis, atau brokoli. Itu juga menurut saya menguntungkan juragan hasilnya jika juragan menanam jenis-jenis tanaman yang sudah saya sebutkan tadi. Kita kembali ke pembahasan rotasi tanaman tadi ya juragan. Rotasi tanaman itu pada dasarnya tidak untuk mengurangi bakteri yang ada pada tanah. Namun juragan rotasi tanaman itu bertujuan untuk meminimalisir terjadi serangan layu bakteri tersebut dan mengurangi aktivitas dari bakteri yang menyebabkan layu bakteri ini.
Oke, kita masuk ke cara yang selanjutnya. Cara yang selanjutnya itu adalah menangani layu bakteri dengan cara biologis. Yang saya maksud di sini adalah juragan memerlukan atau membutuhkan bakteri atau jamur yang bersifat menyerang terhadap bakteri yang menyebabkan layu ini juragan. Nah, sebagai contoh di sini juragan saya ambil itu aqua enzim juragan. Ini juga bisa untuk mengatasi atau pengendalian dalam layu bakteri. Tahu juragan juga bisa menggunakan pupuk hayati yang mengandung jamur trichoderma. Contohnya di sini saya rekomendasikan juragan memakai trikozet. Juragan bisa mendapatkan produk-produk tersebut di toko pertanian terdekat ya. Nah, 3 cara mengatasi layu bakteri tadi juga bisa juragan aplikasikan ke tanaman yang lain, contohnya yang menjadi inang layu bakteri seperti tomat, timun, ataupun di tanaman terong juragan. Ketiga cara tadi sangat efektif ya juragan menurut saya untuk mencegah dan mengendalikan layu bakteri. Jangan lupa juga juragan untuk menggunakan mulsa untuk mencegah layu bakteri ini menyebar, terutama di musim hujan ya juragan. Juragan juga harus memperhatikan ada genangan air atau tidak di lahan juragan. Jika ada genangan air sebaiknya diperbaiki untuk drainasenya atau untuk irigasinya juga jangan yang sampai ada yang menggenang. Nah, di sini ada catatan juragan selama pengendalian layu bakteri, saya sarankan sebaiknya jangan dilakukan irigasi terlebih dahulu. Sementara juragan bisa melakukan dengan sistem kocor. Karena dari air itu dia juga bisa menular ke tanaman lain atau penyebarannya itu juga sangat mudah kalau melewati air. Jadi saran saya kalau memang sedang terkena layu bakteri untuk pengairannya saya sarankan dengan cara mengkocornya ya juragan. Jangan lakukan irigasi terlebih dahulu karena itu bisa memperparah atau memperbanyak tanaman yang terinfeksi layu bakteri. Nah, pastikan juga jika memang sudah ada tanaman yang terindikasi terserang layu bakteri ini juragan, itu dijauhkan dari kebun. Bisa dicabut, nanti untuk pemusnahannya bisa dibakar atau bisa dibuang di sungai atau yang lain sebagainya. Jangan sampai layu bakteri ini menyerang ke tanaman lain atau ke tanaman tetangga ya juragan, ke petani sebelah, nanti kan juga bisa repot juga. Dan jika juragan sudah membuangnya jangan lupa untuk cuci tangan juragan, karena dari sentuhan tangan tadi bakteri juga bisa menular ya. Jadi selalu cuci tangan kalau juragan menangani tanaman yang terkena penyakit, baik itu layu bakteri, layu fusarium, antraknos dan yang lain sebagainya. Saya sarankan sterilkan dulu tangan juragan baru lanjut beraktivitas. Oke juragan, itu tadi 3 cara pengendalian layu bakteri pada tanaman cabai versi toko deres. Nah, jangan lupa juga juragan untuk mampir di tokoderes.com. Di sana juragan bisa dapatkan benih-benih yang memang tahan terhadap layu bakteri, dan di sana juga sudah ada deskripsinya, bisa dibaca langsung. Nanti juragan bisa pertimbangkan lagi benih mana yang akan juragan tanam. Sekali lagi saya ingatkan untuk linknya saya taruh di deskripsi, dan jika memang juragan ingin membeli bisa langsung diklik, nanti bisa langsung diarahkan ke website Toko Deres. Nah, kurang lebihnya seperti itu juragan tentang pembahasan layu bakteri kali ini. Semoga video dapat bermanfaat bagi juragan. Sekian video dari saya juragan, sampai ketemu di video berikutnya.